Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat teman-teman. Oke, jadi pada kesempatan ini saya akan sedikit sharing informasi terkait pemanfaatan mtDNA dalam analisis ancestry. Jadi sekarang yang lagi viral itu ini nih, analisis dengan menggunakan mtDNA, utamanya dalam menentukan ancestry seseorang. Ini sangat viral baik itu di Indonesia ataupun di luar sana seperti di Eropa, di Cina. Ya meskipun sebenarnya sifatnya hanya untuk gaya-gayaan ya. Jadi biasanya anak muda itu berpikir bahwa loh, kira-kira saya itu ancestry-nya siapa ya? Dari mana ya? Apakah betul cuman dari misalnya dari apakah betul saya itu punya darah Cina atau punya darah Vietnam atau dan lain-lain seperti itu. Jadi itu yang akan kita bahas sedikit. Nah, pernahkah teman-teman berpikir bahwa sebenarnya kita itu siapa sih? Pernahkah kita berpikir bahwa kok muka saya kok mirip kayak Western ya? Atau mata saya kok sipit ya kayak Chinese gitu. Nah, untuk menjawab semua itu bisa dengan menggunakan mtDNA. Jadi kita ingin melihat misalnya seberapa banyak sih sebenarnya Chinese blood yang saya miliki, seberapa banyak sih sebenarnya Western blood yang saya miliki. Nah, itu bisa dibuktikan dengan menggunakan mtDNA. Ya, ini ada beberapa poin yang mungkin yang akan saya share. Jadi di dalam presentasi kali ini, yang pertama itu adalah apa itu mtDNA, apa itu mitokondrial DNA. Kemudian yang kedua, kenapa kita menggunakan mitokondrial DNA itu untuk analisis ancestry. Kemudian yang ketiga, hasil ancestry itu seperti apa. Dan yang keempat, bagaimana human race, ras manusia, imigrasinya berdasarkan dari hasil analisis mtDNA. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama itu adalah apa itu mitokondria? Jadi mitokondria itu adalah organel yang biasa kita temukan di dalam sel, di mana organel ini sangat berperan di dalam menghasilkan energi untuk sel tersebut melaksanakan fungsinya. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada slide, jadi mtDNA itu memiliki bentuk yang sirkular, berbeda dengan nukleus, ya. Nukleus DNA. Jadi dia itu bentuknya sirkular. Nah, mtDNA ini itu diturunkan hanya melalui sel telur. Hanya melalui sel telur, tidak diturunkan oleh sel sperma. Saya lanjut. Nah, kenapa kita menggunakan mtDNA untuk analisis ancestry? Yang pertama itu dia memiliki susunan base pair yang sangat sedikit dibandingkan dengan nukleus DNA, di mana mtDNA itu hanya memiliki pasang base pair sekitar 16.569, sedangkan pada nukleus DNA itu sekitar 3 miliar pasang basah. Jadi kalau kita bandingkan itu sangat jauh ya jumlahnya ya, sehingga mtDNA ini biasa digunakan untuk analisis ancestry forensik karena waktu yang digunakan untuk mensekuensinya itu lebih cepat. Kemudian yang kedua adalah matrilineal inheritance. Jadi pola pewarisan sifat dari mitokondrial DNA ini itu hanya melalui matrilineal atau dari garis pewarisan sifat ibu. Lah, kok bisa? Kenapa bisa seperti itu?
Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa mitokondria ini hanya dibawa oleh sel telur. Nah, kenapa? Karena ketika terjadi proses fertilisasi, sel telur yang mengandung mitokondria itu dibuahi hanya oleh inti sel dari sel sperma, di mana mungkin teman-teman juga sudah ketahui ya bahwa sel sperma itu mitokondrianya hanya ada pada bagian leher, dan bagian ini tidak ikut di dalam rekombinasi, tidak ikut dalam rekomendasi untuk membentuk satu sel tertentu. Kemudian yang ketiga, no recombination, itu sudah tadi. Dan yang keempat adalah high grade mutation. Jadi memiliki mutasi yang tinggi. Tetapi ini bergantung kepada letak dan letak geografisnya. Jadi ada bagian daripada mitokondrial DNA, ada region yang memiliki mutasi yang sangat tinggi. Tapi itu pun tergantung oleh letak geografisnya. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah bagian-bagian daripada mtDNA, daerah-daerahnya. Nah, ini ada bagian, mau saya kelihatan nggak ya? Ini ada bagian, kelihatan Pak. Ini ada bagian control region. Control region ini yang biasa digunakan oleh para saintis untuk menganalisis ancestry, dan juga ada daerah coding. Jadi sekarang perkembangannya, dulu itu hanya menggunakan daerah di loop atau daerah HP1, hypervariable 1 dan hypervariable 2. Namun sekarang sudah berkembang, coding region pun bisa dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis ancestry. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa daerah coding region ini terdiri dari light strain dan heavy strain, di mana light strain dan heavy strain ini sangat berfungsi di dalam memproduksi atau mensintesis beberapa protein fungsional, misalnya tRNA, terus ribosomal RNA subunitnya, itu semua diproduksi di daerah ini, daerah coding region ini. Kemudian untuk sitokrom B itu sekarang ada beberapa, biasanya digunakan untuk mengidentifikasi spesies tertentu. Ini kita kalau misalnya berbicara di luar manusia ya, itu biasanya digunakan untuk mengidentifikasi spesies tertentu. Bahkan sitokrom B ini digunakan oleh lembaga yang bergerak di bidang sertifikasi halal untuk mendeteksi kehalalan suatu produk. Itu biasanya menggunakan sitokrom B. Oke, saya lanjut fokus ke ancestry. Jadi dua daerah yaitu control region dan coding region ini yang digunakan untuk mendeteksi atau untuk menganalisis ancestry seseorang. Saya lanjut ya. Nah, ini adalah contoh hasil daripada sequence dari mitokondrial DNA. Bisa kita lihat di sini ada daerah HPR1, ini daerah di loop tadi, HPR2, dan ada daerah coding region. Nah, setelah di sequence, baik itu menggunakan NGS ataupun microarray, itu semuanya bisa. Setelah di sequence, hasilnya itu akan dibandingkan dengan RCRS. RCRS itu kayak reference sequence. Jadi reference sequence yang disepakati bersama oleh para saintis, bahwa setelah di sequencing ada hasil nih, ada hasil sequencing, hasil sequencing itu akan dibandingkan dengan reference sequence-nya. Nah, sehingga diperolehlah hasil seperti ini. Pada misalnya ya, ada individu A, pada individu A itu ternyata ditemukan pada urutan bahasa 16.222, itu dia berbeda dengan reference sequence karena
di individu itu sekuensnya hasilnya mengandung timin, yang harusnya dia sebenarnya adalah sitosin, tapi ternyata si individu ini membawa timin. Itu, dan seterusnya, sampai di coding region. Nah, dari hasil ini, kemudian akan dianalisis lagi untuk menentukan asal dari atau individu tersebut masuk ke dalam haplogroup yang mana di dalam ancestry. Ya, salah satu contoh ya, ini hanya contoh yang akan saya berikan ya. Ini contoh sederhana dari hasil, misalnya dari hasil yang tadi, dari hasil yang ini, kita ingin mengecek data sampel ini atau si sampel ini dia masuk ke dalam haplogroup yang mana. Jadi sedikit saya jelaskan, haplogroup itu adalah kumpulan atau semua keturunan atau kumpulan individu yang pertama kali menunjukkan adanya SNP atau mutasi tertentu. Jadi misalnya mutasinya 1622T. Jadi siapa sih sebenarnya yang pertama kali membawa mutasi mutasi ini? Siapa sih yang pertama kali membawa mutasi 146C pada daerah region HVR2? Seperti itu. Jadi kita coba cek ya. Sederhananya seperti ini, tapi tidak sesederhana yang teman-teman tentunya tidak sesederhana itu ya, tapi ini hanya bayangan saja. Jadi dari data yang ada ini, dari data sequence ini, dari data haplotype ya, ini itu kita bisa cek di beberapa haplogroup. Jadi haplogroup ini sudah dibentuk oleh disepakati oleh para saintis bahwa haplogroup itu beberapa mutasi haplogroup itu dikelompokkan seperti ini. Jadi ada yang berupa alfabet dan gabungan dari beberapa angka. Kita coba langsung ke contohnya aja ya. Nah, misalnya saya ingin masuk ke dalam haplogroup mutation. Jadi hasil yang 1622T ya. 1622T biasanya itu kita mulai mencarinya dari L dulu. L itu karena L itu merupakan sumber dari haplogroup persebaran awal daripada mtDNA. Tapi karena kita sudah tahu bahwa rata-rata kebanyakan untuk daerah-daerah Asia itu adalah M sama N. Jadi saya coba langsung masuk ke dalam N aja. Kita coba, jadi dari data sequence yang tadi itu bisa langsung dicek di sini. Kita itu masuk dalam haplogroup yang mana. Jadi misalnya 1622T mungkin ada di dalam M, itu harus kita cari di sini. Sederhananya seperti itu. Tapi tentu saja dalam menentukan haplogroup tidak sesederhana itu, karena ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah genetic distance-nya ataupun genetic diversity-nya. Data yang itu yang harus juga menjadi variabel di dalam penentuan haplogroup. Tapi sederhananya sebenarnya seperti ini. Jadi ini adalah haplogroup berdasarkan mtDNA dan distribution map-nya. Jadi misalnya tadi si individu itu berada dalam haplogroup M misalnya, atau M7 misalnya, atau M27. Berarti sekuensnya itu, sekuens yang mereka miliki itu itu terletak pada base pair 5375, mutasinya ya, mutasi base pair itu terletak di 5375, 10873, ke L3 10819, kemudian ke L1 13789 sampai dia ke L10664 sampai kembali ke mitokondria. Jadi mitokondria Hawa, yaitu mitokondria yang pertama kali ditemukan, yaitu di daerah Afrika. Jadi ini bentuk persebarannya. Jadi mulai dari L, L0, L1, L3 sampai haplogroup, dan ini menyebar sampai ke daerah ke benua Amerika. Bahkan ya semua populasi yang ada di dunia dipenuhi oleh haplogroup yang ada sekarang.
Saya lanjut. Nah, ini contoh migrasi human races berdasarkan mtDNA. Jadi dimulai dari IVA mitokondria, if mitokondria ini yang kita biasa kenal dengan Hawa mitokondria, itu mulai bermigrasi, mulai muncul sekitar 200 sampai 130.000 tahun yang lalu. Kemudian itu bermigrasi. Jadi tanda panah ungu ini menunjukkan waktu migrasi, kejadian migrasinya. Jadi dari L kemudian bermigrasi menjadi L1, L2, L5, L0 itu sekitar 130.000 sampai 90.000 tahun yang lalu. Kemudian dari situ langsung masuk ke daerah Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, masuk ke Rusia, sebelumnya itu masuk ke daerah Finland, Estonia ya. Kemudian masuk ke daerah Amerika. Nah, dari sini Indonesia itu masuk haplogrup yang terdistribusi di Indonesia itu kebanyakan adalah ini M dan N. Dia masuk ke Indonesia dan kemudian M dan N ini kemudian akan tersebar juga di Australia. Saya lanjut. Ini saya akan tunjukkan sedikit video untuk gambaran bagaimana sih distribusi daripada human migrasi berdasarkan analisis mtDNA. Ini sedikit gambaran terkait bagaimana migrasi manusia berdasarkan analisis mtDNA ya. The traces of how mankind spread. Wouldn't you like to follow the traces of how mankind spread? Jadi dimulai dari mitochondrial if yang ada di Afrika. Our hominins have been living on this land for millions of years. But it wasn't noticed until our ancestors tried to escape from Africa. Astonishingly, scientific research has shown that the 7.5 billion Saya people percepat sedikit, who kita occupy fokus the Earth ke today. distribusinya. Ya. Looking at their migration routes from 150,000 to 100,000 years ago. L is mitochondrial Eve, and LX are her descendants. Letters are human mitochondrial DNA haplogroup. Arrows are migration paths. The number in the upper left corner of the screen is the estimated age. How would you have known this? We have DNA that is inherited only through thousands of sperm. Tail part is left. 80 search results and data from Wiki years ago. L3 type African moved to Southwest Asia. All non-Africans are today descended from either M or N types, both descended from an Africa L3 type. The group leaving Africa must have been very small, given that only 2 lineages survived. The M and N types, which left India about 600,000 years ago, arrive in Australia around 50,000 to 40,000. This was the Ice Age. Jadi ini ras yang bergerak ke haplogrup yang bergerak ke Indonesia itu N sama M. It is presumed that they crossed the sea by constructing a raft near present-day Bali. They were the first navigators of mankind. At this time, between New Guinea and Australia was land. Some of the M and N types that migrated to Australia between 50,000 and 40,000 years ago changed direction and head towards East Asia along the eastern coast, crossing the M and N type Eurasian grasslands that lived in Western Asia and heading to East Asia. Many races are born in Western Asia. I, U, H, V types go to Europe. At this time, Europe was inhabited by Neanderthals. Type X leaves West Asia a little later and heads for Siberia. It was a very cold ice age. I will introduce the life of our ancestors during the ice age through another video. The M and N types, derived from L3, served as the basis of mitochondrial DNA for today's offspring. Currently, Europeans do not have M-type mitochondrial DNA, which is unusual. Between 40,000 and 30,000 years, a group with mitochondrial DNA of type A, B, and F derived from type N appears in East Asia. At the same time, C, G, and D types appear.
C and Y types also appear. They have M type as their ancestor. Type D advances to Japan via the Korean Peninsula. The last glacial maximum period begins at 33,000. LGM lasts as long as 25,600. During this time, large continental ice sheets existed in Europe and North America. The sea level was also 120 meters lower than it is today. The west coast of the Korean Peninsula and the Bering Sea were connected by land. 25,000 years ago in Asia, A, B, C, and D types spread to the east of Siberia. The X type from Western Europe also arrives here. They lived here in the coldest time. They begin to cross the Bering Sea in search of a warm place where the sun rises. It was the end of the Ice Age. It is estimated that a few types A and D crossed the Bering Sea 20,000 years ago. Around 15,000, a type arrives in Alaska in groups. This is the time when the Earth's temperature rose after the last Ice Age. Sea levels would rise again, but the Bering Sea would have been covered in ice. The period between 14,690 and 12,890 before was the Böling-Allerud warming period. The Nordic Fennoscandian ice sheet begins to melt. This is the period when I, U, V, J, H, and B types began to migrate to Northern Europe. Types A, B, C, D, X, who lived in Alaska, moved to South America. Some of them arrived in South America 12,000 years ago. At that time, there was a huge continental ice sheet on the North American continent. The Laurentide ice sheet to the east and the Kortlandet ice sheet to the west coast of North America. Oke, saya kira untuk distribusi human race berdasarkan mtDNA itu seperti yang ditampilkan di video tadi. Kurang lebihnya seperti itu. Dari benua Afrika, dari Afrika bergerak ke arah ke berbagai belahan. Kurang lebih distribusi daripada human races tadi seperti yang ditunjukkan di video itu berasal dari F mitokondria yang kemudian tersebar ke seluruh berbagai penjuru dunia dengan migrasi dengan waktu migrasi yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya kita lihat contoh hasil report dari analisis ancestry. Kurang lebihnya itu seperti ini ya, kurang lebihnya. Ini adalah contoh dari hasil ancestry. Kurang lebihnya itu seperti ini. Jadi si XX ini bisa diketahui bahwa dia itu adalah orang Asia Timur. Darahnya itu kebanyakan Asia Timur. Kemudian dengan haplogrup M7. Ya, penjelasannya seperti ini. Ya. Dari hasil si XX ini menunjukkan bahwa ras yang dia miliki itu berasal dari Asia Timur, Asia Selatan, Afrika, dan Eropa. Di mana Asia Timur itu dengan memiliki persentase sebesar 85,4%, Asia Selatannya, si XX ini 12,2%, ada Afrikanya juga itu sebesar 0,7%, dan ada Eropanya. Di mana untuk Asia Timur, itu Vietnam yang paling mendominasi. Jadi ternyata si XX ini punya ras Vietnam yang mendominasi. Nah, terus kembali dia haplogrupnya apa? Haplogrupnya adalah M7. M7, di mana M7 ini itu bermigrasi sekitar 41.000 sampai 48.000 tahun yang lalu dari Asia Timur, ya, dari Asia Timur. Nah, ini jadi dari M7, ini M7 ya. Ini tak ada typo sedikit dari hasil. Ini M7, haplogrup M7 ini, jadi si XX ini memiliki ancestry dari haplogrup M7, kemudian KM, M itu asal mula dari orang Asia Selatan, kemudian dari L3 ini adalah
kelompok individu yang bermigrasi keluar dari Afrika sekitar 70.000 tahun yang lalu, dan sebenarnya kalau kita trace back, kita lihat ke belakang lagi, sebenarnya itu berasal dari mitokondria Hawa yang ada sekitar 200.000 tahun yang lalu. Jadi kurang lebih sebenarnya hasil daripada analisis ancestry itu seperti ini. Padahal sebenarnya si Xs ini sebenarnya sukunya orang Jawa. Orang Jawa, tapi punya ternyata setelah ditelusuri ternyata punya darah Vietnam, bahkan punya darah Eropa, meskipun ya persentasinya kecil sih. Tapi ya hal ini tidak apa namanya? Hal ini menjadi bukti bahwa meskipun dia orang Jawa, dia itu punya darah yang lain loh. Punya Afrika, punya Eropa, punya Vietnam ternyata. Nah, itulah ini adalah contoh daripada hasil analisis ancestry. Oke, saya kembali ke PowerPoint. Oke, ini referensi yang saya gunakan, saya kira cukup dari saya. Itu sedikit sharing pengetahuan terkait penggunaan mtDNA di dalam menganalisis ancestry. Saya kira demikian, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.